Shalom. Luar biasa ya. Terima kasih tim pujian, WL, Singer. Pagi hari ini saya membuat khotbah dengan judul berkarya dalam pimpinan Roh Kudus. Multimedianya PowerPoint. Kamis kemarin masih ingat kita ikuti ibadah apa? Kenaikan Tuhan Yesus. Kayaknya Pak Budi doang yang nyatet. Ya. Banyak dari kita ibadah orang percaya itu yang diingat apa sih? Ibadah Natal. Benar gak? Ya. Paskah. Tapi kalau ibadah kenaikan Tuhan Yesus jarang ya? Hah? Benar gak sih? Ya, orang selalu ingatnya event-event besar. Tapi bersyukurlah saudara kalau kita bisa menikmati ibadah kemarin, itu sebenarnya bagi saya pribadi, itu awal bagi kita orang percaya untuk berkarya. Amin. Ya, sekarang berkarya dalam pimpinan Roh Kudus, kita buka ya di Kisah 1 ayat 8 sampai 11. Saya bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Bersyukurlah Tuhan kita, Tuhan Yesus itu naik ke surga. Ya. Sekarang kalau saya tanya tujuannya apa sih Tuhan Yesus naik ke surga? Ya, yang pertama, tujuan Tuhan Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Katakan amin. Jadi gak sia-sia kalau kita berharap percaya sama Tuhan. Enak gak? Kalau saya punya rumah nih, saya tahu ada tamu yang mau datang. Saya nggak usah pusing-pusing, bikin dia repot. Tapi saya bukakan jalan, saya kasih tahu, saya kasih titik rumah saya. Bahkan saya sudah sediakan. Nanti kalau dia datang, saya buka karpet merah. Sudah masuk, AC udah nyala. Belum duduk, ke kursi udah empuk banget gitu, udah kelihatan. Minuman tersedia, enak gak? Tapi jangan sering-sering kalau ke rumah saya. Coba Anda bayangkan, ini Tuhan loh. Tuhan Yesus yang bangkit, yang naik ke surga. Yang tadi tuh, yang ibadahnya kenaikan ke surga jadi nomor sekian. Dia naik ke surga itu sediain tempat buat kita. Enak gak? Hah? Mohon maaf ya, banyak orang di luar sana nyari kemana surga. Tapi ini Tuhan sendiri, Tuhan kita sediain tempat buat kita. Asik gak? Iya kan? Saudara, ini ibadah dari ibadah kenaikan sampai sekarang hari ketiga. Bilangnya nanti hari 10 pencurahan Roh Kudus. Harusnya kita itu ibadah relax ya. Ini kok di sini kayaknya tegang aja. Ini Pak Robi ngomongin apa sih? Sorga melulu. Enggak. Tenang aja. Jadi harus tahu bahwa Tuhan tuh naik ke surga ngapain. Salah satunya adalah menyediakan tempat bagi kita. Loh, wong saya aja nyediain tempat, kalau teman-teman mau datang ke rumah saya aja nikmat banget, apalagi Tuhan. Jangan-jangan takut ke surga kali. Sekarang saya tanya, kalau hidup di dunia ngapain sih, tujuannya mau kemana? Ke surga kan? Tapi pada takut kalau saya tanya, buru-buru ya gitu kan. Ya, ini loh hidup
di dunia tujuannya kan ke sorga. Kalau Tuhan sudah sediakan, luar biasa ya. Ini loh, kenapa sih Tuhan naik ke sorga? Itu yang pertama. Yang kedua, ada ayatnya ya. Ini panjang masalah khotbahnya. Benar panjang. Yang kedua, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Markus 16 ayat 19. Sekarang saya tanya, ngapain sih duduk? Kayak gak ada kerjaan ya Tuhan ya? Banyak orang kan sesimpel itu mengartikan Tuhan Yesus naik ke sorga cuma duduk. No. Ingat, bicara kerajaan sorga itu bicara pemerintahan. Bicara pemerintahan, ada yang memimpin, ada yang dipimpin. Hari ini Tuhan Yesus sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu memerintah. Amin. Kalau Tuhan sendiri sudah memerintah bersama Allah Bapa, enak gak kita sebagai anaknya? Tandanya kita yang diperintah. Jadi bersyukur kalau sampai sekarang kita meyakini bahwa Tuhan sudah ada di sorga. Ini loh tujuan. Tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga. Salah satunya memerintah bersama Allah Bapa di sorga. Amin. Pada gak serius kayaknya nih. Saya serius ini, benar. Serius. Ini bicara iman. Saya dapatkan ini pun, saya yakin kok kita semua di sini pasti masuk surga. Ya kan? Makanya iman itu saya mau bagikan. Makanya panjang nih, jujur panjang nih khotbah. Yang ketiga. Kenapa? Apa sih tujuan Tuhan Yesus naik ke surga? Jadi pembela bagi kita. Roma 8 ayat 34. Enak gak pembela? Siapa yang pernah ada kasus? Saya pernah loh, Bapak Ibu Saudaraku. Saya sebagai sales pernah ada dalam suatu kasus. Saya printing. Tahu ya, printing itu cetakan. Saya nyetak hampir seluruh voucher yang beredar di Indonesia, perusahaan kami yang cetak. Itu saya salesnya. Let's say. Paling gampang kalau yang saya bagiin ya. Yang kemarin saya bagi itu. Sebut aja ini deh, Giant. Kan sudah tutup, gak apa-apa lah. Ya. Saya cetak. Terus voucher-voucher yang lain. Ternyata ada voucher-voucher yang dipalsukan, saudara. Jadi kasus ya. Yang orang paling panggil pertama siapa? Yang nyetak. Saya ikutlah di BAP. Tapi bersyukurlah saya dari saksi gak jadi tersangka. Karena saya jadi saksi ahli, bukan tersangka. Ada kalau kebetulan itu kejadian di Bandung. Ada ruang-ruang sidang ya. Tapi ada juga sebagai pembela. Jadi waktu si terdakwa dibela atau yang berkasus dibela, itu merasa enak gak? Ada yang belain ya? Ada yang bantuin ya? Coba ya. Coba sekarang kita balik ke diri kita. Nantinya setiap dari kita kan masuk ke penghakiman. Kita semua ini kan asalnya berdosa ya. Tapi ingat, ada tuh yang jadi pembela kita. Dahsyat gak? Waktu kita dihakimi, kamu bersalah, kamu melakukan kejahatan. Yes, benar saya ngelakuin kejahatan. Tapi kita punya pembela. Benar kata Tuhan. Dia pernah lakukan salah. Dia pernah lakukan yang tidak terpuji. Tapi sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Amin. Ini loh jadi pembela. Begitu dahsyatnya Tuhan. Waktu Tuhan naik ke surga itu bukan sembarang tujuan. Dia itu jadi pembela kalau kita nanti. Makanya hari ini kita harus, saya bilang ini mulai awal. Waktu Tuhan naik, itulah awal dari kita orang percaya berjuang. Berjuangnya enak, sudah dikasih patokan-patokannya. Ujungnya pasti kita menang. Kalau kita setia dan taat.
Amin. Ya. Yang keempat. Ini yang hebat. Tujuan Tuhan naik ke surga adalah mengutus Roh Kudus. Benar? Kayaknya gak yakin deh. Ayo kita buka ya. Hah? Saya dari tadi ngomong, bener gak nih Pak Robi ngomong gini? Ayo kita buka Yohanes 16. Ayat yang ke-7. Sudah terima? Sudah? Saya baca ya. Namun benar, yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Amin. Benar gak? Jadi kalau Tuhan naik ke surga, itu punya tujuan. Mengutus Roh Kudus. Ya? Sampai sini jelas ya? Kenapa sih kita mengikuti kemarin ibadah? Harusnya paham. Tujuan Tuhan itu ada 4. Naik ke surga. Semua untuk kita. Katakan amin. Sekarang bicara berkarya dalam pimpinan Roh Kudus. Apa sih peran Roh Kudus itu dalam setiap hidup kita? Next. Peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Udah? Yang pertama, Yohanes 16 ayat 8 sampai 11 dikatakan, dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Amin. Jadi peran Roh Kudus dalam hidup kita, yang pertama, menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Bersyukurlah Roh Kudus itu ada. Jadi kalau Anda bicara insaf bukan karena Anda, tapi karena Roh Kudus. Dia yang bela kita. Dia yang ngajarin kita dalam kebenaran. Ya. Berkarya itu harus punya sesuatu energi. Energi kita itu didapat dari Roh Kudus ini. Jadi jangan sia-siakan. Tuhan sudah mati, bangkit, dan naik. Sekarang ada Roh Kudus, kita sia-siakan. Seberapa banyak dari kita ikutin ibadah kenaikan Tuhan Yesus sampai pencurahan Roh Kudus, gak tahu yang keberapa kali. Kita begini-begini aja. Hah? Harusnya kan jadi momentum ya. Oh iya ya, Tuhan tuh udah terlalu baik sama kita. Sudah siapkan tempat, sudah kasih jalan, bahkan jaminan sama kita. Kok kita gini-gini aja gitu. Saya selalu menikmati setiap progres, setiap usaha. Namanya usaha nggak perlu instan, tapi harus ada progresnya. Mau 2% kek, 5% kek, 10%, yang penting kita ada berubahnya. Jangan dari dulu bawel aja. Begitu bawel aja. Kayaknya gak ada berhenti-berhenti. Nakal gak berhenti-berhenti gitu. Ya berkurang gitu loh. Benar gak? Ini kadang-kadang kan kita agak aneh ya. Tiap minggu ke gereja, ibadah terus-terusan, tapi gak ada perubahan. Itu kemana? Hari ini kita belajar. Kalau sampai hari ini kita diingatkan bahwa kita tahu kebenaran, itu semua karena Roh Kudus. Amin. Itu yang pertama. Tenang, banyak kok orang Roh Kudus. Hah? Mukanya tegang-tegang aja. Pak, ibadah gak usah lama-lama gitu. Enggak, saya pingin lama hari ini. Gak apa-apa ya. Nah, yang kedua, memimpin kita ke dalam segala kebenaran. Gede gak sih? Yohanes 16 ayat yang 13 dikatakan, saya harus beli kacamata nih kayaknya. Tetapi apabila ia datang,
yaitu roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Ia memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi, Roh Kudus itu memimpin dalam segala kebenaran. Ya, ini kemarin saya berapa kali banyak yang nanya juga, Pastor, bedain suara hati sama suara Roh Kudus gimana sih? Saya selalu memberi jawaban itu yang masuk akal. Ya, karena kadang-kadang orang itu kalau bicara Roh Kudus supranatural aja ya, yang jelas panjang gitu, tapi ditanya nggak ngerti. Benar nggak? Saya selalu tanya, Tuhan bagaimana saya tahu itu Tuhan bicara sama saya bahwa begini nggak boleh, ini nggak boleh. Karena saya pengalaman sebelum COVID, saya itu dipromosikan menjadi manajer di sebuah perusahaan. Manajer di tadinya percetakan, saya masuk digital. Belum setahun, saya sudah pindah lagi. Tapi di divisi yang berbeda. Kalau di printing itu ada swasta, ada digital, saya masuk ke government. Di government pun, saya tahun ini dipindah lagi ke swasta. Sampai saya tanya, Tuhan, waktu saya pindah kan saya tanya Tuhan. Kata Tuhan, ini jalannya. Tapi kok banyak orang nilai saya gagal. Tapi kok banyak nilai saya gak layak jadi manajer gitu. Bahkan akhirnya saya jadi staf kembali gitu. Saudara, hancur hati saya. Ada ya lagunya ya. Kalau lagu dunia aja hafal banget deh. Hancur saya. Tanya istri saya. Terus sampai dicatat, makanya dicatat biar nggak jatuh bukunya. Saya sampai, aduh Tuhan, kok begini sih? Saya itu mau menerima jabatan, saya doa, saya bilang, saya pikir benar, kok sekarang jadi jatuh? Tapi ingat, nggak sampai satu hari, komisaris perusahaan sebagai kompetitor itu telepon saya, Rob, datang interview, bla 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 bla. Yang dulu saya bilang saya kecewa, marah, salah jalan, apa yang terjadi? Lu kerja di sana berapa gaji? Gue bayarin 2 kali lipat. Mobil lu apa? Gitu kan? Gue kasih CR-V. Bukan CR-V, sorry, Innova. Lumayan lah ya. Terus nggak perlu masuk tiap hari. Target lu gue kecilin. Mainnya langsung ke direktur. Mikir lagi kan. Gila ya. Dulu saya bilang gagal. Tapi ini Tuhan kasih loh. Saya interview. Kamu bawa dalam doa. Kalau kamu oke, kapanpun kamu mau gabung sama saya. Luar biasa Tuhan ya. Hari ini saya ragu Tuhan tuh bicara. Tapi Tuhan kasih pemikiran luar biasa. Saya doa lagi. Yang tadinya saya ngamuk-ngamuk, Tuhan bohongin saya. Saya katanya jadi manajer. Sekarang jadi sales lagi. Apa yang terjadi? Tuhan kasih jawaban sama saya. Jangan lo ambil. Kan gila ya. Dulu saya kagum, saya ambil. Saya jalanin, dibilang gagal. Pas saya lagi ngeluh, lagi bersungut-sungut, Tuhan kasih jawaban. Dengan apa yang saya mau. Tapi itu baiknya Tuhan. Gak mau anaknya jatuh tergeletak. Cuman bilang Tuhan, Rob, jangan lo ambil itu kerjaan. Cuman ngomong gitu. Lu butuh jabatan, lu butuh pekerjaan. Saya bisa kasih buat kamu, Rob. Tapi saya minta kamu setia dan taat buat saya. Jangan ambil pekerjaan itu. Saudara, sampai hari ini saya gak ambil tuh kerjaan. Luar biasa ya. Bahkan sekarang saya menduduki jabatan yang dipikir orang
sebagai jabatan buangan, tapi ternyata Tuhan punya rencana luar biasa dalam setiap hidup saya. Saya suruh pegang divisi baru, saudaraku, yang bagi saya ini hal yang baru, yaitu apa? Divisi label dan packaging. Label packaging itu apa? Saudara, bicara printing, semua printing cetakan itu akan berkurang, benar gak? Dulu buka bon, tanya. Kalau Bu Ria tahu ya, buka bon. Sekarang gak pakai bon, pakai digital. Dulu store bank, pakai slip storean ya. Sekarang gak pakai aplikasi. Narik pun gak perlu pakai ATM sekarang, langsung. Tapi ingat, label dan packaging itu selamanya pasti ada. Saya dikasih kuatkan. Kenapa? Rob, bicara teknologi boleh berkembang, tapi zamannya sampai mobil terbang pun namanya nasi bungkus pasti dibungkus, bener gak? Gak mungkin dah, iya kan? Namanya es, tuh Tante Lina juara tuh buat es, tetap dibungkus Tante pakai plastik. Mau hebatnya teknologi kayak mana, tetap ada packagingnya. Itu luar biasa Tuhan buat saya. Hari ini sama-sama, yuk kalau bicara kebenaran, kepekaan hati, Roh Kudus itu luar biasa. Jangan sia-siakan karya Roh Kudus. Itu yang ketiga. Yang keempat tadi disebutkan. Itu yang kedua ya? Ya, yang ketiga sekarang nih. Saking banyaknya. Memberitakan tentang hal-hal yang akan datang. Ini luar biasa. Banyak dari kita, mohon maaf ya. Dulu-dulu sering, kalau dulu saya biasa main nomor nih. Tahu main nomor gak? Nomor buntut. Togel. Saya biasa pergi ke Taipak ya. Dulu orang sana ngomong Taipak ya. Waduh, tanya, Pak, nomornya berapa? Waduh, ini gitu kan. Apa yang terjadi? Itu dosa, saudara. Yang tahu masa akan datang adalah Roh Kudus. Iblis hanya tahu masa lalu. Makanya dia sering menghakimi kita. Hanya mengintimidasi kita. Tapi dia gak tahu masa akan datang. Jadi hari ini saudaraku, kalau bicara masa depan, yuk ikut Tuhan. Karena Tuhan yang tahu masa depan Anda, saudara. Benar. Sesimpel itu. Besok-besok saya training ini ya, motivator ya. Tapi setidaknya ini loh yang buat saya berubah. Saya akan yakin dan pegang bahwa Tuhan punya masa depan dalam hidup saya luar biasa. Begitu juga saudara semua. Kalau hari ini Anda terpuruk, ingat ada Tuhan, ada Roh Kudus. Itu perannya Roh Kudus yang ngingetin kita bahwa Roh Kudus akan bicarakan masa-masa yang akan datang. Nah tadi pertanyaannya bagaimana Pak membedakan Roh Kudus? Belajar intim sama Tuhan. Sering-sering berdoa. Sering-sering baca Alkitab. Nanti saudara akan punya kepekaan tersendiri masing-masing. Jangan disama-samain ya. Oh Pak Robi begitu, saya mau ikut Pak Robi. No. Setiap orang beda caranya. Ya, hari ini kepribadian orang sama Tuhan masing-masing hubungannya beda-beda tergantung orangnya. Ya, itu yang dibilang dewasa rohani. Ya, itu yang ketiga. Nih yang keempat, memuliakan Kristus. Di ayat 14 dikatakan, ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ini loh peran Roh Kudus memuliakan Kristus. Karena di luar Roh Kudus tidak bisa. Kok bisa bilang gitu Pak? 1 Korintus 12 ayat 3 katakan bahwa hanya Roh Kudus yang bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan. Jadi bersyukurlah saudara kalau Anda bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan. Karena ada Roh Kudus dalam setiap hidup kita. Pak, masalahnya bagaimana yang lain? Yang lain bukannya gak ada, tapi mereka gak buka hati supaya Roh Kudus bertata dalam setiap hidup kita. Sehingga kita bisa berkata bahwa Yesus adalah Tuhan. Ingat, hanya Roh Kudus yang bisa memuliakan lewat kita. Amin. Ya, itu yang keempat. Biasa 3 ya. Saya 4, ini baru 4. Ini yang kelima. Nah, ini yang kelima nih. Menjadi penolong dan menyertai. Immanuel. Pak Irwannya gak ada. Kalau ada saya ledek. Yohanes 14 ayat 16. Bukan 16 ya, tapi 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu
seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Saudara, bicara penolong sejati itu adalah Roh Kudus. Setiap orang pasti ada ngalami masa sedihnya ya, susahnya ya. Mungkin kalau saya kelihatannya happy melulu ya, tapi juga kadang-kadang saya ada rasa takut juga, rasa sedih juga, apalagi kalau sendiri. Saya minta tolong, istri sekalipun yang begitu dekat, enggak 24 jam bisa ngibur saya. Anak pun yang satu rumah pun belum tentu 24 jam sama kita. Tapi Roh Kudus yang jagain kita jadi penolong. Ya, mungkin hari ini Anda lelah. Pak, saya capek Pak jadi rumah tangga, masak. Pak, capek Pak, begini-begini aja hidup. Itu di rumah. Belum juga pelayanan. Yang dipikir orang pelayanan nggak capek ya. Bener capek. Apalagi kalau nggak ada yang bantuin. Aduh, capek banget. Hah? Saya ngomong sama istri saya, kok ini kita begini. Saya ngeluh loh. Pas giliran kita aja pada nggak bisa. Pas orang lain minta tolong, cepet aja kita. Saya ngalamin pribadi Tuhan. Saudaraku, ini nggak, saya sering ngadu sama Tuhan gitu loh. Benar. Saya sering ngadu begini, tau nggak? Jujur nih. Saya sering ngadu, makanya itu saya agak peka kalau bicara suara Roh Kudus itu agak peka. Karena saya sering ngadu, ngomel setengah mati. Lebih baik saya ngomel lah, ngomong sama Tuhan. Jangan Tuhannya diomelin. Kadang-kadang Tuhan ngomel, Tuhan saya udah jungkir balik sana, nungkir sana sini. Ujung-ujungnya begini lagi. Enggak, saya ngadu. Tuhan, kok saya begini ya Tuhan? Sama kayak kerjaan kemarin. Pelayanan pun ada capeknya. Jangan dipikir enak, minggu tiap kerjaan ikut. Tanya Pak Sinto. Capek Pak Sinto ya Pak. Dari ibadah begini, visit ke sana, emang gak ada kerjaan? Itu baru fisik. Belum waktu. Kadang-kadang kita capek. Tapi bersyukurlah saudara, kalau hari ini Roh Kudus ada itu jadi penolong kita. Setidaknya ngibur. Sabar Robi, saya selalu diingetin, Rob upahmu besar di sorga. Saya nyautin, tapi saya gak buru-buru Tuhan. Ya, bener gak? Iya, ketawa. Kalau saya mah cuek aja ngomong sama Tuhan. Tuhan benar upah saya besar di sorga, tapi saya belum buru-buru Tuhan. Ayo, hari ini yuk, santai, nikmati Roh Kudus maunya apa. Hari ini tuh Roh Kudus itu menolong kita. Jujur ya, kemarin lagi ngusul khotbah, bangun-bangun kepala saya pusing. Bu Evelyn kan lagi gak enak body, gak enak badan lah. Iya kan? Wah, nularin saya nih, saya sering ngeledekin dia COVID loh. Kan saya sering ngeledekin dia. Mohon maaf ya, selama COVID bukannya kami gak pernah kena, gak tahu. Bukan gak pernah kena, mungkin kami gak pernah periksa kali ya. Saya bilang, wah Evelyn batuk, pilek. Kok tiba-tiba kepala saya pusing aja. Aduh, gila. Bangun-bangun, stres, pusing gak hilang. Malah pikiran, aduh jangan-jangan ada tumor kepala gue nih. Waduh, aduh ya Tuhan, saya ketakutan tau gak lo. Jangan pikir saya happy gini. Nggak netting loh. Kadang-kadang mikir ya. Tuhan, malu saya Tuhan, masa hamba Tuhan begini. Tapi pagi-pagi saya dikasih penghiburan. Nanti akhir khotbah kita nyanyi bareng-bareng ya. Tuhan kasih penghiburan buat saya. Tenang Rob, ada saya. Cuman saya minta sama Tuhan satu. Tuhan kalau waktuku tiba, saya gak mau nyusahin anak-anak. Saya gak mau sakit. Kalau udah waktunya tiba ya saya langsung aja. Saya gak mau nyusahin istri saya gak mau nyusahin anak-anak saya gak mau nyusahin keluarga saya. Maksudnya tuh gak usah masuk rumah sakit kalau waktu saya tiba. Ini saya ngomong di atas mimbar nih, gak bohong, saya beneran. Aduh saya nangis tapi pagi, Tuhan makasih kalau hari ini saya takut, khawatir, tapi Tuhan tolong saya, ngibur saya. Amin. Ya,
ini udah muncul aja. Kan ini kan belum tongolin, udah 6. Ini mau buru-buru aja nih. Ini yang ke-6, menjadi penghibur, guru dan mengingatkan. Hari ini ya, kalau Anda susah, siapa yang coba lihat anak muda ini putus cinta siapa? Kadang-kadang ya, orang putus cinta, ya Allah, kayaknya dunia tertutup aja. Hari ini Tuhan hibur. Ini kayak kita nih ya, bersyukur kalau kita bisa buat orang ketawa, setidaknya kita ngelupain utang sebentar. Bener ya? Daripada di rumah ngingat utang dulu. Tapi hari ini kita belajar firman, lupa nih utang gue. Walaupun 3 menit, 4 menit, bodo amat, yang penting lupa dulu. Bersyukur gak? 24 jam minimal berkurang 5 menit lah. Jadi kita ngelupain utang. Hari ini Tuhan ngajarin, Rob, ada saya yang menghibur. Bukan saya loh. Roh Kudus, mentang-mentang saya berdiri sini jadi penghibur, enggak, emangnya stand up. Hari ini Tuhan kasih menghibur, menjadi guru. Ya, bicara guru, saya ingat. Saya ini sekolah teologi ya. Rob, kenapa nggak ngambil master teologi? Kenapa ngambilnya MPDK? Jadi dosen, jadi guru. Masa depan lu kayak mana? Apalagi saya dibilang, lu kan sekolah teologi. Bukan sekolah teologi, lu kan kursus. Sakit hati gak? Aduh Tuhan, saya nyusun skripsi dibilang kursus. Aduh, mending setahun 2 tahun, 4-5 tahun saya nyusun skripsi, semering kuliah. Dibilang lulusnya lulus kursus. Aduh, kalau gak ingat aja. Terus, lu mah pendeta. Kalau orang politik identitas, lu mah pendeta ini katanya. Aduh, pokoknya dikata-katain ya saya nggak pusing. Saya dibilang, pendeta itu harus bermisi, harus ke daerah-daerah. Wah, kalau setiap pendeta harus ke daerah-daerah, siapa yang layanin di kota? Bener gak? Iya gak? Di sana semua aja kan. Aduh Tuhan, saya bilang, ini loh. Kenapa saya sekolah? Sejujurnya banyak orang yang pintar berteologi tapi belum tentu pintar mengajar. Amin. Makanya mohon maaf kalau Anda bicara khotbah di depan saya pakai bahasa-bahasa Jerman yang nggak tahu, nggak saya pahami, apalagi pakai bahasa roh gitu ya. Saya nggak respect. Bener. Lebih baik saya berkata 2-3 kata, Anda mengerti. Saya juga mikir nih, ini baru 6 nih. Kalau panjang dikit ngerti nggak nih? Ya, ini yang ke-6, ini yang ke-7 sekarang. Menolong kita berdoa. Roma 8 ayat 26. Ini banyak nih. Jujur, ini peran Roh Kudus. Jangan dipikir saya langsung bisa khotbah, saya bisa berdoa hari ini gara-gara saya sendiri kursus. Enggak. Semua karena Roh Kudus. Amin. Ya, dulu saya punya pengalaman berdoa dimarahin karena kebanyakan panggil Bapak. Tapi jujur, semenjak itu Tuhan naikkan saya terus level saya. Sampai akhirnya saya jadi pendoa sapaan. Biar enak-enak dah denger doa saya, kata pikir ya. Hari ini kalau Anda belum bisa berdoa, Icon. Ingat, Roh Kudus. Roh Kudus. Saya gak panggil Icon kok. Saya cuman ada imbuhannya doang. Siapapun dari kita yang katanya orang percaya belum bisa berdoa, ingat ada Roh Kudus. Minta Roh Kudus ajarin berdoa. Banyak dari kita nih, apalagi sel group ya, suruh doa aja. Lu aja dulu deh, lu aja dulu. Aduh Tuhan, katanya orang percaya punya Tuhan, masih lu berdoa. Terus sekarang sampai selama ini ngapain kalau ngomong sama Tuhan? Ya, ingetin. Mulai hari ini, besok-besok kalau disuruh berdoa, jangan ada yang nolak. Ya, komandan sel group ingetin, jewer kupingnya. Malu-maluin. Kayaknya salah nih. Kalau nggak bisa berdoa salah kayaknya bergereja di sini. Ya, ingat, hanya Roh Kudus yang bisa bantu kita berdoa. Amin. Nah, dihilangin lagi. Buru-buru amat sih. Yang ke-8. Memberikan karunia-karunia rohani. Ada supernatural, itu kita berbicara mukjizat, bahasa roh dan lain-lain. Ada juga yang natural. Natural itu memimpin, menasihati, melayani. Ini loh.
Banyak dari kita bicara karunia-karunia Roh Kudus itu maunya yang supranatural, yang bahasa gitu. Saudara, kalau Anda mengerti hubungan Anda dengan Tuhan Anda baik, Anda akan menggunakan bahasa roh itu dengan untuk Anda sendiri, bukan untuk orang lain. Mohon maaf, agak keras saya ngomong bicara bahasa roh. Kadang-kadang orang bisa bahasa roh cuma pengen dilihat ya. Waduh, ngeri banget ya. Saya kalau ada yang bahasa roh, saya mikir, ini orang kesurupan apa enggak ya? Mohon maaf aja. Bukan saya nggak bisa bahasa roh, saya bisa. Tapi kalau saya berdoa itu pasti saya pakai bahasa Indonesia yang dipahami ya. Jadi bisa kata amin. Coba saya khotbah pakai bahasa roh. Waduh, bubar. Ya bener gak? Lucu ya? Aduh, kita bisa bahasa Indonesia, kenapa gak pakai bahasa Indonesia? Walaupun, kelihatannya keren ya pakai bahasa roh ya. Itu salah satu. Terus mukjizat, yang diminta karunia mukjizat aja. Aduh, sekali lagi saya katakan, bicara mukjizat itu ada terjadi dalam setiap hidup kita. Cuman kita aja yang gak ngerasa. Dia kan, kayaknya yang mau wah gitu. Rugi. Kalau mukjizat itu buat kita masuk surga nggak masalah. Tapi kalau mukjizat itu malah buat kita jauh dari Tuhan, rugi. Karunia itu juga ada yang natural, memimpin, menasehati, melayani. Makanya nggak semua orang bisa melayani. Makanya nggak semua orang bisa menasehati. Karena itu karunia. Minta dong. Hari ini kalau Anda mau memimpin, minta sama Roh Kudus. Roh Kudus ajarin dong saya mimpin. Ajarin dong nasehatin. Ajarin dong ngomong. Ada ya orang yang ngomong sama siapapun kayaknya adem gitu ya. Kayak Pak Sinto nih. Pak Sinto lagi. Kalau Pak Sinto ngomong ya, aduh adem gitu. Bener ya. Jangan sampai ketemu dia lagi, kok kabur dah. Ngomongnya pedas, kayak cabai rawit. Mending dikeloin. Literan belinya. Ya, ini kadang-kadang kita loh. Ini Roh Kudus yang ada kita. Karunia-karunia itu ada. Dan yang terakhir, tuh, kalau yang terakhir ini mukjizat terjadi. Yang lemah dikuatkan, yang buta ditelihkan nih. Ini yang terakhir nih. Memberi kita kuasa untuk bersaksi. 9. Saya galak. Memberi kita kuasa untuk bersaksi. KPR 1 ayat 5. Ini bukan kreditan rakyat nih. Kisah para rasul. Ya. Ini makanya baca Alkitab KPR. Kisah para rasul 1 ayat 8. Saudara, ini tujuan terakhir. Bahwa peran Roh Kudus supaya kita ya memenuhi amanat agung Tuhan. Jangan gereja hebat di sini tapi nggak ada amanat agung, nggak pernah ada. Bagaimana kita mau bersaksi? Saya ada pengalaman. Kemarin mudah-mudahan dia nggak nonton live. Teman saya orang baru ya, sales baru. Kalau saya kan 23 tahun. Kerja sana ini 6 bulan, anak-anak ya kan. Saya suruh pergi ke Simatupang. Rob, ajak bos. Oh enggak. Kenapa? Berat. Ngajak bos, saya enggak ngajak bos. Saya ajak dia. Sepanjang jalan saya ikutin. Saya ngobrol, naik mobil, saya setirin dah. Enak pokoknya kalau nyala sama saya. Aman, tentram. Bisa, yang penting jangan tidur. Ngobrol. Ceritalah. Pak Robi, kan ini orang itu yang banyak kodoknya di mana? Di Jawa? Purwodadi. Swike, kodok nggak tahu Swike. Purwodadi. Wah, ngomongnya Jawa melotok lah. Wah, saya ikutin. Tenang baik, tenang. Saya itu basically kan mama saya dulu Muslim. KTP doang. Papa saya real Buddhis. Kenapa dia real Buddhis? Semua diikutin, sampai makan bakso aja enggak. Saya tanya tuh Papa, "Pak, bakso kenapa enggak dimakan? Tuh kan enak." "Enggak, sapi."
Aduh, Gusti, dia bilang, bakso enak gak makan. Jadi makan, kalau makan bakso itu ngeliatin doang anak-anaknya gitu. Saya bilang, dasarnya saya sebenarnya mau ikut agama mama saya. Bahkan sebelum saya dibaptis itu saya belajar saudara. Semua saya pelajarin, bahkan ayat-ayatnya saya pelajarin. Suatu saat saya bilang, saya mau mengucap, pada tahu ya, pengalaman ya. Ya, saya ngomong gitu, oke, siap, kapan waktunya? Oh, nanti sore. Ya udah. Mas, kebetulan mentor saya Mas Joko namanya. Mas Joko, kan enak ya kalau Mas Joko enak manggilnya. Mas Joko. Mas Yusuf, oh enggak keren. Mas Joko, kan. Robi siap, oke. Ya udah ntar sore. Jelalahnya apa ya? Tiba-tiba Mas Joko itu bilang, Rob, besok aja, saya nggak pulang. Ya udah, apa yang terjadi? Malam jam 3 pagi pintu saya kebuka. Saya lihat Tuhan Yesus depan pintu. Saya cerita sama dia, ini yang mengakibatkan saya tidak melu, tidak jadi melanjutkan. Saya bilang, yang Anda kenal Nabi Isa itu datang mengambil istri saya. Dari hari itu saya gak pernah ikut. Saya ingin ikut jadi Nabi Isa. Ini di-record gak ya? Di-record ya. Saya ngeri. Singkat cerita, saya ngomong bahwa Tuhan itu baik. Ya, nanti offline lah saya ceritanya. Jadi saya bisa menginjili dengan gaya saya. Dengan apa yang saya bisa. Tapi tidak memaksa. Bingung kan? Saya juga bingung jelasinnya. Ya, semua ini karena Roh Kudus. Hari ini Tuhan kasih Roh Kudus buat kita peranannya supaya apa? Kita mau bisa bersaksi. Amin. Seperti wanita Samaria yang sudah dengar firman, yang sudah bincang-bincang sama Tuhan, dia melakukan, dia bersaksi bahwa Tuhan itu begitu baik. Amin. Hari ini tidak ada yang kebetulan dalam setiap hidup kita. Siapa sih yang mau hidup cuman lahir, hidup, mati, rugi? Tapi hari ini Tuhan kasih kita Roh Kudus menyertai kita supaya apa? Kita itu punya hidup bermakna. Ya, jangan sampai hidup begini-begini aja. Minimal kita bisa mencerminkan hidup kita bahwa Yesus ada dalam hidup kita. Gak perlu kaya, gak perlu mewah-mewah, gak perlu jauh-jauh, mulai dari kita. Sehingga apa yang kita lakukan di sekarang ini, dalam hidup kita ini, bisa dilihat minimal sama keluarga kita. Jangan sampai kita jadi bapak, datang ke rumah, anak-anaknya kabur, takut dimarahin. Jangan sampai kita jadi anak yang gak pernah hormat sama orang tua. Apalagi jadi ibu yang tukang ngoceh doang. Hari ini yuk sama-sama ada Roh Kudus yang hibur kita, yang kasih kemampuan buat kita. Amin. Ya. Berkarya dalam pimpinan Roh Kudus ada 9 peran dari Roh Kudus. 9. Gak usah banyak-banyak deh. 9 aja udah bingung hafalnya. Gak usah dihafalin. Ini pengalaman pribadi saya bahwa Roh Kudus itu begitu banyak. Kalau 9 peran ini begitu banyak aja kita gak bisa jalankan. Kelewatan. Kata orang sana, terlalu. Ya, hari ini belajar. Yuk maksimalkan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa menerima peran Roh Kudus? Yang pertama, kita harus jadi orang percaya. Karena tadi dikatakan bahwa hanya orang percaya yang punya kuasa. Kisah 1 ayat 8, kuasanya. Yang kedua, kalau sudah jadi orang percaya, minta. Bagaimana mintanya? Berdoa